Jadi motif batiknya itu ada cerita, ada harapan, ada doa, ada simbol. Yang sebelumnya membuatnya itu perlu berdoa dulu loh zaman itu gitu kan. Pokoknya merinding lah kalau dibayangin. Tapi sekarang tuh kayak dianggap sebagai bahan tekstil seperti biasa. Salam Rahayu. Selamat datang dalam podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Kali ini kembali lagi dengan saya, GKR Hayu, yang akan ngobrol bersama GKR Bendoro untuk mengulas batik-batik di Keraton Yogyakarta. Jadi Bendoro ini akhirnya terwujud keinginannya untuk diwawancarai karena dari kemarin-kemarin kita minta jadi host karena yang paling cerewet di antara kita berlima. Oke, kita langsung saja. Jadi adik saya, GKR Bendoro ini menamatkan pendidikan S2 di bidang Heritage Tourism di Inggris. Habis nikah, kemudian mendapatkan tugas di keraton mengurus museum, pariwisata, naskah, perpustakaan, dan koleksi perabotan keraton. Nah, kira-kira penugasan kamu di keratonnya ada hubungannya sama batik nggak? Iya, yang jelas sangat berkaitan, Mbak. Kita mundur sebelum itu. Jadi waktu awal dulu saya selesai S1 kan saya juga usahanya di batik. Yang dulu saya pameran di tempat-tempat lain. Nah, tapi ternyata itu untung dulu saya awalnya bisnis itu, Mbak. Jadi sekarang saya tahu motif-motif batik seperti apa. Nah, di bidang saya itu kan bidang museum. Namanya adalah Kawedanan Ageng Punokawan Nitya Budoyo. Nah, di sini saya itu ada 4 area museum keraton, yaitu Kedaton, Pagelaran, Taman Sari, dan Ruangan Kareta. Nah, di area Kedaton atau zona inti keraton itu di dalamnya ada ruang batik, Mbak. Nah, di sana banyak koleksi-koleksi langka yang khas dengan batik Keraton Jogja. Karena ruangan batik ini itu dihiasi atau diisi oleh batik-batik yang dibuat atau disumbangkan oleh anak-anak dari Eyang ke-9 dan juga dari istri-istrinya. Jadi istri-istrinya beliau dulu itu ada yang pernah membatik. Nah, itu koleksinya dimasukkan ke dalam ruang batik tersebut. Jadi ruangan itu penuh dengan batik-batik peninggalan dari istri-istri dan anak-anak dari Eyang ke-9. Sekalian aja tuh promo-promo tata cara berkunjung ke museum batik ke keraton gitu gimana? Mumpung nih. Ya, sekarang pasti dengan protokol kesehatan, pasti itu sudah pasti. Nah, di dalam Kedaton Keraton itu ada banyak ruangan yang sekarang sedang kita persiapkan, terutama di akhir Oktober ini akan ada satu ruangan yang terdedikasi untuk temporary exhibition yang nanti di bulan akhir Oktober. Nanti ini wajib kunjung lah karena temporary exhibition ini hanya sampai di akhir tahun. Dan yang pasti kalau berkunjung ke dalam keraton tentu kan ada seperti sebisa mungkin dihindari dengan yang tanpa lengan, dengan celana pendek. Nah, itu dihindari. Terutama kalau misalnya mau pakai batik ya sebisa mungkin jangan pakai parang, misalnya kayak begitu. Oke. Yaudah kita bahas yang paling dasar dulu aja ya. Oke. Jadi definisi batik itu sebenarnya apa? Terus kenapa bulan Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Jadi sejak tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia, yang artinya batik adalah produk budaya yang harus dijaga sedemikian rupa agar tidak hilang. Nah, pemerintah Republik Indonesia kemudian menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Jadi harus pakai batik di hari itu. Secara umum, batik bisa berarti pembuatan motif di atas kain dengan teknik halang rintang, yaitu memberi bagian-bagian tertentu di atas kain dengan lilin atau yang disebut dengan malam. Agar sewaktu diberi warna, lilin-lilin penghalangnya itu kemudian dibersihkan dan meninggalkan gambar-gambar tersebut. Nah, selain itu ada yang berpendapat bahwa batik berasal dari kata te atau pekerjaan dengan tangan, nite, malam dengan alat bernama canting. Titik-titik atau goresan dari canting itu bisa menjadi gambar yang sangat detail
tidak hanya indah atau memiliki nilai seni, tapi juga kaya filosofi. Jadi batik bisa diartikan sebagai teknik pembuatan motif kain atau sebagai motifnya itu sendiri yang sangat beragam dan penuh makna. Jadi sebenarnya ini batik atau batik toh? Ya, kalau orang Jawa mungkin batik, tapi sebenarnya tulisannya batik gitu. Tergantung siapa yang baca, Mbak, Oke. kata-katanya. Oke, kalau perkembangan batik di Keraton Yogyakarta sendiri gimana? Yang sangat-sangat terkenal adalah dua motif, Mbak, parang dan kawung. Nah, motif parang tersebut kita percaya sebagai karya Eyang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram, yang terinspirasi oleh ombak di Laut Selatan. Nah, parang ini merupakan ageman dalem atau busana raja. Oleh karena itu, parang jadi merupakan arisan dalem atau motif larangan di lingkungan keraton. Di Keraton Jogja, parang sebagai motif larangan ini tercatat dalam arsip lama loh, Mbak. Tepatnya pada tahun 1788, 1798, dan 1801 pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama dan Sultan Hamengkubuwono kedua. Itu kenapa saya suka komentar, Mak. Kalau penggunaan motif parang ini itu banyak yang sembarangan sekarang. Gitu. Jadi mungkin sekarang di luar keraton banyak orang yang menggunakan motif parang. Ada yang dijadikan baju dan segala macam. Tapi saya tetap berpendapat kalau penghormatan terhadap fungsi parang sebagai motif raja ini perlu diletakkan semestinya. Suatu ketika ada usulan untuk membuat motif ruang tunggu sepeda di depan traffic light di Yogyakarta menggunakan motif parang. Jelas saya yang menolak pertama. Karena kemudian motif yang sangat dihormati itu menjadi objek yang diinjak-injak. Nah, ada juga seperti kalau di Jakarta, Mbak. Saya itu agak gregetan gitu ya. Karena di depan suatu mall besar di Jakarta, itu begitu kita turun dari MRT, mau menuju ke mall tersebut, itu kita harus melewati lantai atau ubin-ubin yang sudah dimotif dengan kawung. Saya sampai akhirnya karena saya nggak tega nginjek, jadinya saya turun lagi ke MRT, saya cari pintu exit yang lain. Ini di level Jakarta gitu ya. Terus ada juga mungkin Mbak Hayu juga pernah lihat ada beberapa bangunan yang motif parangnya kebalik, Mbak, atau seharusnya kan motif parang itu memanjang ke bawah, tetapi ini miring jadi ke samping, Mbak. Mungkin secara visual agak sulit dijelaskan, tapi memang jadi motif parang itu jadi bentuknya salah. Dan ada satu mungkin yang saya perlu highlight adalah ada hotel di depan Gelora Bung Karno yang menggunakan ornamen motif parang tersebut dan miring, Mbak, dan salah. Patternnya itu salah. Jadi Nah, nyamping gitu. betul, maksud saya adalah ini yang bikin arsiteknya pasti juga bukan ecek-ecek kan, karena ini setingkat di Jakarta dengan hotel yang berkelas gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit miss dari edukasi tentang penggunaan parang terhadap arsitektural yang ada di Indonesia. Karena memang di Indonesia ini kan diwajibkan untuk suatu bangunan memiliki ada unsur heritage atau unsur budayanya. Nah, yang paling gampang dipakai adalah motif batik. Tapi yang paling common adalah kawung dan parang. Nah, ini sebenarnya yang saya bikin gregetan, Mbak. Nah, siapapun, atau itu desainer atau arsitek atau siapapun yang penasaran tentang motif-motif parang dan batik larangan yang ada di Keraton Jogja, itu tentu bisa kita akses di keratonjogja.id gitu kan. Jadi jangan sembarangan lah terhadap motif parang dan kawung ini. Ya sekarang emang paling gampang yaitu toh istilahnya biar kelihatan heritage-nya. Betul. Mau nyatut toh. Betul. Asal motif ketoknya motif batik yang umum, padahal maknanya juga nggak ngerti. Padahal sebenarnya kalau di Jakarta heritage kan sebenarnya juga bukan Jawa toh, gitu loh. Mereka Jawa, juga betul. bisa ngambil dari tempat lain yang terbener gitu loh. Betul, kan kalau di Jakarta bisa ngambil dari rumah adat Betawi atau apapun, itu bisa dijadiin reference gitu loh. Yang penting tuh penggunaannya, maknanya dimengerti, jadi penggunaannya bener gitu toh. Betul. Nah, kan juga batik itu adalah art. Ya. Kita harus menjadikan batik itu sebagai masterpiece art.
Nah kan nggak mungkin kan wajahnya Mona Lisa kita kasih di depan bangunan gede banget gitu kan, kita juga harus ada prosedur-prosedur yang kita harus lalui kalau memang mau pakai itu gitu loh. Ya, jadi tadi kalau motif parang itu kan dibilang asalnya tuh ombak, karena memang kelihatannya tuh motifnya tuh kayak teratur gitu loh. Iya betul. Tapi biasanya di atas motif ombaknya itu kan ada hiasannya, ada gordo, noga, atau diseling dengan motif-motif lain. Kira-kira ada cerita nggak di balik itu? Iya Mbak, jadi kalau kita lihat dari naskah-naskah keraton, motif batik yang lahir sejak Pangeran Mangkubumi itu memang cenderung sedikit polos Mbak, tanpa ada ornamen tambahan. Misalnya Kawung Sari, Sawat, Parang Rusa, ataupun juga Huk. Pada masa era Eyang Sinuhun ke-7 yang tercatat, para pangeran pada masa itu tuh berlomba-lomba untuk melahirkan motif batik dari dalam rumahnya mereka atau dari dalamnya mereka masing-masing untuk membentuk suatu identitasnya mereka masing-masing Mbak. Nah, batik-batik ini tidak hanya dibuat kain jarik, tapi juga kampoh. Ukurannya lebih besar lagi daripada jarik. Panjangnya bisa sampai 6 meteran. Nah, kampoh digunakan pada saat upacara besar, termasuk pernikahan. Pada saat ada upacara besar, Pisonan Ageng atau para pangeran mengenakan hasil kreasi batik mereka masing-masing pada waktu itu. Nah, motif dasarnya tetap pakem di keraton, tetapi hiasannya yang sangat beragam. Banyak cerita-cerita atau kearifan lokal yang kemudian diwujudkan menjadi motif-motif batik. Salah satu contohnya adalah Sekar Kastubo atau bunga kastuba yang diubah menjadi motif batik oleh Eyang Retnowilanten, garwa dalem Eyang Sinuhun Hamengkubuwono ke-8. Waktu kecil kan kita semua kenal dengan Eyang Lanten. Jadi motif batiknya itu ada cerita, ada harapan, ada doa, ada simbol yang sebelumnya membuatnya itu perlu berdoa dulu loh zaman itu gitu kan. Pokoknya merinding lah kalau dibayangin, tapi sekarang tuh kayak dianggap sebagai bahan tekstil seperti biasa. Padahal seperti saya tadi bilang, ini adalah masterpiece art gitu. Kalau zaman Eyang Sinuhun sebelumnya, itu kan penggunaan motif batik kan diaturnya tuh jelas sampai ada riksbladnya, kayak undang-undang tata cara pengageman. Sementara pada zamannya Bapak Hamengkubuwono ke-10 ini kan situasinya beda. Orang tuh nggak jarian lagi tiap hari. Jadi penerapan motif larangan ini sekarang jadinya gimana? Iya memang betul sih. Dulu pernah ada pranatan dalem namanipun panganggo keprabon ing nagari dalem Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam pranatan tersebut tertulis jelas aturan-aturan berbusana di dalam keraton. Misalnya seperti parang rusak barong untuk raja dan permaisuri, parang rusak gendreh untuk pangeran, dan seterusnya. Ada juga motif larangan lainnya seperti udan liris, rujak sente, dan sebagian huk. Sekarang memang belum ada lagi aturan jelas tertulis tentang busana seperti itu. Yang ada justru pada masa Eyang ke-9, motif-motif batik dari dalam keraton boleh dibawa keluar. Saat ini di lingkungan keraton seperti abdi dalem itu umumnya paham, dan kita kuatkan dengan adanya pawiyatan yang menerangkan kembali hal-hal seperti ini. Nah, kalau untuk publik secara umum, inilah pentingnya ada podcast seperti ini Mbak. Untuk media sosialnya @Keraton Jogja yang seingat saya juga dulu pernah membahas tentang batik. Jadi memang harus gak kenal lelah Mbak kalau untuk mensosialisasikan tentang batik. Intinya lebih kepada penghormatan terhadap sejarah dan makna di balik terciptanya motif batik tersebut. Jadi di beberapa kegiatan keraton, khususnya yang diselenggarakan oleh Tepas Tondo Yekti, kita sengaja tulis di undangan, jadi tidak boleh mengenakan motif parang. Jadi kadang suka diprotes kesannya arogan, padahal maksudnya bukan itu, tapi emang kadang publiknya tuh nggak tahu. Jadi ya kita tulis aja di undangan sekalian. Itu tadi kira-kira usaha kita dari dalam keraton untuk saat ini. Tapi melihat zaman yang terus berkembang, menurutmu upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga batik? Yang pasti satu, saya dari dulu tuh berharap bahwa ada semacam pawiyatan atau ada sosialisasi yang saya gemes adalah kepada asosiasi arsitek ataupun di sekolah-sekolah arsitektur tentang motif batik yang berada di lingkungan keraton, dan sebenarnya apa sih
kisah di balik tiap motif tersebut. Jadi jangan seperti tadi kita sempat dibahas di awal, motif-motif batik itu digunakan di lantai, digunakan di bangku kursi, dan juga harusnya motif batik ini juga disosialisasikan ke desainer, tidak hanya melulu bagaimana pengaplikasiannya ke produk, tapi filosofi di belakangnya. Karena ada juga beberapa produk yang menggunakan motif batik di sepatu, di dalamnya malah di dalam solnya. Nah itu kan kalau saya tuh jadi, karena saya mulai mendalami kisah dari tiap motif batik itu, jadi saya menyayangkan saja kok sampai kita ini ditutup gitu loh matanya tentang filosofi batik tersebut hanya demi estetikanya aja gitu loh. Karena kan sebenarnya motif batik itu tidak hanya estetikanya saja, tapi ada makna di dalamnya. Ya seperti tadi, adalah masterpiece art gitu loh. Kita harus men-treat itu sebagai masterpiece art. Dan banyak juga motif batik yang saat ini sudah tidak banyak ditemukan di museum-museum batik. Terlebih juga ada beberapa yang kita tahu motif batik yang sudah punah, yang hanya ditemukan di dalam naskah-naskah. Dan itu juga sulit untuk diinterpretasikan kembali dalam suatu visual yang nyata. Kayak yang waktu itu kan kita dapat itu tuh Mbak, yang manuskrip yang kita dapat dari British Library. Itu kan di dalamnya juga ada beberapa motif yang sekarang sulit untuk diterjemahkan ke visualnya lagi. Hanya ada namanya aja gitu loh Mbak. Dan itu kan sangat sulit untuk diinterpretasikan kembali. Nah dari keraton, seperti yang waktu kita pameran terakhir kemarin, pada waktu Tinggalan Jumenengan Dalam, kita mengadakan pameran dan juga simposium internasional yang mengulas tentang pengageman. Nah, tidak hanya pengageman saja, tetapi juga kita masuk ke dalam motif-motif tersebut. Jadi kan dari simposium yang terakhir kemarin kita lakukan di 2020, itu kita juga baru mengetahui bahwa motif kawung tersebut sudah ada di tahun 500-an gitu loh Mbak. Dan itu sudah ada di beberapa stupa atau relief yang menggambarkan motif seperti motif kawung. Jadi ini filosofinya bisa kita tarik seperti kiblat papat limo pancer gitu. Ini agak balik lagi sedikit ke awal ya. Jadi kalau tadi kan definisi batik itu kan pembuatan motif dengan teknik halang rintang, terus ada halang rintang itu menutup bagian-bagian tertentu di atas kain dengan lilin. Berarti yang bisa disebut kain batik itu kan hanya yang pakai teknik itu toh. Nek printingnya berarti bukan batik by definition dong. Betul. Jadi kalau batik printing itu jatuhnya tekstil, bukan batik. Jatuhnya tekstil. Tekstil bermotif batik. Nah, jadi yang disebut dengan batik menurut definisi UNESCO itu adalah suatu bahan yang ditutup dengan lilin, yang prosesnya adalah menggunakan lilin. Tetapi ini masih ada area abu-abunya nih Mbak. Nah, sekarang di Jogja ini sedang dikembangkan alat, yaitu batik lilin dingin istilahnya. Jadi sebenarnya ini batik printing tapi terus dililin Mbak. Dililinnya itu pakai mesin, jadi bukan pakai tangan. Dan ini menjadi area abu-abunya batik nih loh Mbak. Karena itu bisa dengan mudahnya menggantikan seniman manusianya yang batik. Betul. Karena akhirnya istilahnya mau gambar tok, tapi nanti justru kerja keras pembatikannya, pelilinannya segala macam itu udah nggak perlu lagi manusia. Betul. Nah ini saya sempat berdiskusi kenapa alat semacam ini ada dikembangkan gitu ya. Tetapi jawabannya adalah ya karena ini menuju 4.0. Jadi tuntutan untuk mass product batik gitu. Jadi ini adalah usaha untuk memerangi batik printing. Tapi sebenarnya bukan solusi yang benar karena ini bisa tetap meniadakan senimannya. Betul, ini bisa mengikis seniman-seniman yang membatik itu tadi. Padahal sebenarnya batik itu kan ada goresan yang salah dikit atau yang
apa, terus misalnya tadinya udah digambar gurdonya seperti apa, terus ada inspirasi lain pada saat membatik itu jadi bentuknya jadi sedikit berbeda atau apa. Nah itu yang menjadi keunikan tiap bahan batik. Nah kalau semuanya sama dan itu di printing dengan menggunakan lilin dingin tadi gitu kan, ini bisa banyak UMKM yang akhirnya terkikis juga gitu loh. Jadinya heritage-nya itu jadi hilang bagi saya. Jadi ini kan masih dalam topiknya supaya menjaga batik ya. Berarti kan satu, ini kesimpulannya kalau bisa ya memang tahu sih kalau printing itu kan opsi yang paling murah ya betul. Cuma harus mungkin pendengar sekalian harus mungkin dipertimbangkan apakah itu akan membantu para pembatik yang ada. Betul ya. Kalau daripada beli printing, coba dipikirkan apakah bisa mayoni yang lain, raketang cap lah. Iya. Sehingga itu masih membantu para pembatik kita. Jadi juga ada masalah nih Mbak. Di satu sisi memang kita mau support UMKM yang seperti tadi dikatakan seniman-seniman batik tersebut. Tapi juga ada permasalahan di mana pembuatan seragam sekolah anak-anak, terutama anak SD, itu kan harus wajib ada yang pakai batik. Nah, kalau anak-anak menggunakan batik tulis atau batik cap, itu memang jatuhnya sangat mahal akhirnya, karena batik tersebut, karena terutama anak-anak kan pasti kotor, terus perawatannya bingung dan segala macamnya. Nah, makanya banyak yang akhirnya memesan seragam sekolah itu menggunakan batik printing. Akhirnya seragam sekolah tersebut menggunakan batik printing. Tetapi sebenarnya ada beberapa teknik untuk menurunkan cost tersebut dengan kita menunjang UMKM. Jadi begini, kalau suatu motif itu, satu kain itu full motifnya motif tradisional, otomatis biaya cap dan biaya membatiknya itu otomatis sangat mahal. Yang bisa dilakukan adalah kita satu sekolah cukup pesan misalnya 2 motif cap, dan ini kan juga tentu bisa menaikkan atau menumbuhkan UMKM atau seni-seniman yang membuat cap batik tersebut, dimana ini juga suatu problem sekali karena sekarang sudah mulai hilang pembuat cap ini tersendiri. Nah, satu sekolah tersebut bisa menggunakan cukup dengan 1 atau 2 motif cap saja dan tidak perlu harus penuh satu seragam. Cukup satu area saja. Dan ini kan otomatis prosesnya jadi lebih cepat. Dan otomatis ini bisa menekan harga. Nah, kalau cap tersebut, satu cap itu let's say kurang lebih harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta, tergantung kerumitannya. Tetapi cap ini kan bisa dipakai untuk bertahun-tahun gitu loh. Jadi seharusnya ini juga sudah bisa menekan harga dari pembuatan seragam batik. Jadi kalau visinya kita ini sama, yaitu adalah mengembangkan dan menjaga batik dengan seniman-seniman ini, ya otomatis kita akan memilih cap tersebut. Jadi tidak hanya memikirkan bahwa ini lebih murah dan segala macamnya, karena harus ada pertimbangan-pertimbangan lain selain dari memilih estetika tersebut. Jadi ada salah satu contoh nih Mbak, sekolah swasta di Jogja ini sudah bagus penerapannya. Jadi si anak tersebut itu membatik untuk baju seragamnya dia sendiri. Jadi setelah dia batik gitu kan, terus dengan pencelupan warnanya itu satu sekolah sama. Jadi tetap ada identitasnya dengan warna yang sama semua. Tetapi setiap batik tadi menjadi unik dan si anak tadi menjadi apresiasi terhadap baju tersebut. Jadinya lebih terawat bajunya dan jadi unik. Setiap anak punya motif yang berbeda tetapi tetap memiliki kesamaan warna seperti teman-temannya lain di sekolah. Nah, ini salah satu yang mungkin perlu dikembangkan oleh sekolah-sekolah lain. Kalau aku pikir sih, kalau ini kan sekarang juga banyak nih pembahasan apa-apa ditempelin 4.0. Betul. Cuma sebenarnya kan inovasi teknologi itu nggak akan bisa di stop. Jadi kayak penciptaan mesinnya ini sebenarnya cuma tinggal nunggu waktu. Cuma kan intinya gimana cara manusianya pakai teknologinya. Jadi bukan hanya cara nyiptainnya, that's fine,
Tapi juga yang harus dipikirkan kalau gitu ada inovasi itu gimana caranya membantu pembatiknya juga biar nggak hilang. Gitu kan, sama aja kayak kita sekarang di pabrik-pabrik itu udah mulai digantikan oleh robot. Ya udah, tapi nanti pekerjanya itu dilengkapi skill apa yang lain. Ya akhirnya nggak cuma kalah sama mesin dan kalah dengan mass production yang akhirnya mengikis esensi dari batiknya itu sendiri. Satu kain batik itu kan ada kayak doanya. Betul. Gitu kan, sehingga kalau lagi ke upacara kawinan tuh pakainya yang ini. Betul. Kalau misalnya layat itu pakainya yang itu. Betul. Karena dalam jarinya itu ada doanya. Nah kalau cuma mass production sing ketok apik wae terus ya udah selesai masalah. Iya, dan ada juga nih Mbak, ini desainer ternama ya, sempat dikomentarin oleh desainer ternama satunya lagi yang memang paham batik nih. Nah ini nih sempat bilang bahwa itu gurdonya kebalik gitu kan. Nah jawabannya yang mendesain baju ini adalah bilang, ya ini kan kreasiku gitu. Jadi jangan seperti itulah. Desainer boleh punya inspirasi, tapi jangan ngebalikin lambang gurdo. Garudanya terbang kebalik. Jadi garudanya itu terbang kebalik karena memang posisinya itu kalau ke atas kan dia agak meruncing ke atas gitu ya Mbak. Kalau gurdonya dibalik kan jadinya melengkung gitu kan. Nah memang bajunya itu pasnya memang bagian situ tuh bagian melengkung. Jadi dihalalkan ya gurdonya dibalik aja gitu loh. Mbak ya tinggal dimodif jadi bentuk lain gitu ya. Betul, kalau nggak ditempatin tempat lain lah gitu kan. Jadinya janganlah kita ini istilahnya kita menghalalkan biar estetikanya lebih bagus. Jadinya parangnya diserongin, gurdonya dibalik dan segala macamnya. Ya ini ada yang mau ditambahin nggak sebagai rerasan atau apa untuk nutup episode kali ini? Ya menurutku sih untuk melestarikan batik ini kan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dari cara kita memilih batik tersebut, cara kita membeli batik tersebut. Jadi cara sederhana yang harus ditanamkan pada diri kita sendiri adalah tidak mendukung industri tekstil motif batik. Ingat ya, industri tekstil motif batik bukan termasuk batik yang kita lindungi. Dan harap diingat juga, tekstil motif batik ini kebanyakan tidak berasal dari Indonesia gitu. Jadi cintailah produk-produk Indonesia gitu ya, dengan membeli dari UMKM gitu. Nah, bagaimana industri batik akan terus lestari jika komoditinya justru ditekan oleh batik-batik printing? Dan ini harus didukung oleh semua desainer yang ada di Indonesia. Jangan desainer-desainer itu harganya udah jutaan tapi tetap pakai batik printing. Printing bukan merupakan batik, melainkan tekstil bermotif batik. Proses pembuatan batik yang tadi dengan malam lalu dicelup dengan guratan manusia, tangan manusia, yang proses pembuatannya itu yang dimaknai sebagai intangible heritage yang justru terkadang kita lupakan. Jadi berarti ini kan di balik kain batik itu ada macam-macam ceritanya, ada sejarahnya, ada teknik yang rumit, ada doa, ada harapan di balik motif tertentu. Terus memang zaman itu berubah. Jadi tadi kita bahas ada produksi massal, mesin-mesin, juga efisiensi produksi. Jadi semoga perbincangan kali ini bisa mengingatkan kembali bahwa batik itu bukan sekedar kain. Batik itu adalah warisan leluhur dari masa lalu, perlu dijaga pada masa kini untuk kita teruskan pada masa yang akan datang. Betul. Sampai di sini dulu Rembug Roso kali ini. Kami akan menyapa kembali dengan tema yang berbeda pada Rembug Roso Putri Kedaton episode selanjutnya. Pareng!